Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah, keutamaan dan adab bagi pengunjungnya. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pilihan Allah bagi para rasul, para malaikat, dan bagi kaum mukminin menunjukkan rububiyah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta kesempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan kekuasaannya. Tidak ada sekutu baginya yang bisa menciptakan sebagaimana ciptaannya dan bisa memilih sebagaimana pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia." Quran Surat Al-Qasas ayat 86, ayat 68. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci telah menjadikan sebagian hari dari sebagian bulan lebih utama daripada hari dan bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih tempat-tempat dan lokasi-lokasi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan berkahi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya Al-Haram, Al-Masjid Al-Haram. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih tanah suci, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Al-Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memberkahinya. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dan keutamaan-keutamaan yang tidak terdapat di kota yang lain, dengan karena mulianya dan karena mulianya kota Madinah, maka ia memiliki banyak nama. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakannya Al-Madinah, Thaibah, dan Tobah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Ad-Dawar wal Al-Iman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke kota inilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lalu dikuasailah kota Mekah dan kota-kota yang lain, dan dari Madinahlah tersebar sunnah ke seluruh penjuru dunia. Di awal Islam, Madinahlah tempatnya, dan sebagaimana iman muncul dari Madinah, maka iman pun akan kembali ke Madinah. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati kota Madinah bahwasanya kota Madinah memakan negeri-negeri. Beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah kota yang memakan kota-kota yang lain. Mereka menamakan kota tersebut dengan Yastrib, padahal namanya adalah Al-Madinah."
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kota Madinah menggugurkan dosa dan kesalahan karena keutamaannya atau karena cobaan yang dihadapi oleh seorang hamba di kota Madinah. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Madinah adalah thayyibah. Ia menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api yang menghilangkan kotoran-kotoran perak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kota Madinah mengusir golongan buruk dari manusia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Madinah mengusir manusia yang buruk darinya sebagaimana alat pandai besi yang menghilangkan karat besi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan kekuatan kota Madinah untuk membersihkan dari kotoran sebagaimana kekuatan alat pandai besi. Maka beliau bersabda, kota Madinah seperti alat pandai besi membersihkan dari kotorannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Madinah adalah kota yang aman untuk menegakkan syariat-syariat Islam, menegakkan syiar-syiar Islam, dan darinya tersebarlah agama. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Madinah adalah tanah haram atau tanah suci yang aman. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki keburukan di kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki keburukan padanya, maka Allah akan meleburkannya sebagaimana garam yang melebur di air. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min zalik. Dan barang siapa yang berencana buruk kepada penduduk kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menundanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun yang berencana buruk kepada penduduk kota Madinah kecuali dia akan lebur sebagaimana garam yang lebur di air. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang menghendaki keburukan kepada penduduk kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan azab yang pedih di neraka. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak seorang pun yang menghendaki keburukan kepada penduduk kota Madinah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meleburkannya di neraka sebagaimana leburnya timah atau leburnya garam di air. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min zalik. Barang siapa yang menakut-nakuti penghuni kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya takut dan mengancamnya dengan laknat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menakut-nakuti penduduk kota Madinah dengan menzalimi mereka, maka Allah akan menjadikan mereka takut, dan atas dia laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak akan diterima darinya amal wajibnya dan tidak juga amal sunnahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Na'udzubillahi min zalik. Karena kemuliaan kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan daerah sekitar Masjid Nabawi sebagai tanah haram sebagaimana kota Mekkah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah suci atau haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekkah sebagai tanah haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diangkat senjata untuk memerangi, dan tidak boleh ditumpahkan darah kecuali dalam rangka mendirikan hukuman qisas dan hukuman had. Hewan buruan di kota Madinah aman tidak boleh diburu, dan pepohonannya tidak boleh ditebang. Dan barang siapa yang mengada-ngadakan bid'ah dalam agama di kota Madinah atau ia menaungi pelaku kejahatan, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan bid'ah di kota Madinah atau melindungi pelaku kejahatan, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat,
dan seluruh manusia. Tidak akan diterima darinya amalan wajib dan juga amalan sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nauzubillahi min zalik. Bahkan perkaranya sampai pada para malaikat menjaga seluruh jalan-jalan kota Madinah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap jalan kota Madinah ada para malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga lorong-lorong gunung kota Madinah juga dijaga oleh para malaikat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satu lorong pun dan tidak ada satu jalan pun kecuali ada 2 malaikat yang menjaganya hingga kalian mendatangi kota Madinah. Hadis riwayat Muslim. Allah Karim, bahkan seluruh sisi kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal mendatangi kota Madinah dan ia mendapati para malaikat menjaga kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. An-Nawawi rahimahullahu berkata, hadis ini menunjukkan begitu banyaknya para malaikat penjaga dan penjagaan meliputi seluruh jalan-jalan. Kota Madinah terjaga dari Dajjal. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal datang, namun ia diharamkan untuk masuk jalan-jalan kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika orang-orang mendengar tentang Dajjal, maka mereka pun ketakutan dan lari dari Dajjal menuju gunung-gunung. Adapun kota Madinah, maka tidak akan tertimpa rasa takut dari Dajjal. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke kota Madinah ketakutan dari Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah dari penyakit yang membinasakan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di jalan-jalan kota Madinah ada para malaikat, maka tidak akan masuk ke kota Madinah wabah yang membinasakan dan tidak juga Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar tidak ada wabah apapun di kota Madinah. Beliau bersabda, Ya Allah, sehatkanlah kota Madinah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Hajjar berkata, maka jadilah kota Madinah adalah kota yang paling sehat atau steril, padahal sebelumnya tidak demikian. Tinggal di kota Madinah merupakan menetap yang terbaik daripada di tempat yang lain, meskipun tempat yang lain lebih makmur kehidupannya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang menyeru sepupunya dan kerabatnya, pergilah ke kehidupan yang makmur, padahal kota Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggal di kota Madinah dan dalam keimanan dan kesolehan, maka akan terang zikirnya dan amalnya karena baiknya kota Madinah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan nampaklah kebaikan kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian pula amalan soleh maka akan nampak dan menjulang ke cakrawala. Dan seorang muslim jika bersabar atas perkara-perkara berat di kota Madinah, maka ia akan meraih syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau meraih persaksian beliau. Allah Karim. Barang siapa yang meninggalkan kota Madinah dalam kondisi beriman, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu wafat di Madinah, maka hendaknya ia wafat di Madinah, karena sesungguhnya aku memberi syafaat baginya atau menjadi saksi baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Allah Karim.
Kota Madinah penuh berkah karena doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberkahan kota Madinah dilipat gandakan 2 kali daripada di Mekah. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar pada setiap keberkahan ada 2 keberkahan. Makanan dan minumannya juga berkah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di sok alat pengukur makanan, kami juga di mood kami." Hadis riwayat Muslim. Ya Allah Subhanahu wa taala, berilah keberkahan bagi kami di alat pengukur makanan kami dan juga di mood kami. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah berkata, yang zahir bahwasanya keberkahan diperoleh di setiap alat pengukur makanan, di mana 1 mud di kota Madinah cukup bagi seorang yang kalau di tempat lain maka 1 mud tersebut tidak mencukupinya. Dan ini adalah perkara yang dirasakan bagi orang yang tinggal di kota Madinah. Buah-buahannya juga penuh berkah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami pada buah-buahan kami." Hadis riwayat Muslim. Dan kurma ajwah dan aliyah, suatu tempat di Madinah, adalah obat. Sesungguhnya ada obat pada kurma ajwah dan aliyah. Sesungguhnya ada obat pada kurma ajwah aliyah. Hadis riwayat Muslim. Dan kurma ajwah selain dari aliyah maka mencegah racun dan sihir. Dan kurma mana saja di Madinah mencegah racun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di kota Madinah ada gunung Uhud yang mencintai kaum muslimin dan kaum muslimin mencintainya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi berkata, maknanya adalah zat gunung itu yang mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan baginya perasaan dan mencintainya dengan hati tanpa meyakini adanya keberkahan pada gunung tersebut. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Madinah ada masjid Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang dibangun di atas ketakwaan, dan ia adalah salah satu dari 3 masjid yang dibangun oleh para nabi alaihi salam, dan akhir masjid yang dibangun oleh seorang nabi. Maka solat di dalamnya lebih baik daripada 1000 solat. An-Nawawi berkata, mencakup seluruh solat wajib dan sunnah. Hanya saja solat sunnah di rumah lebih afdol. Dan mimbar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di telaga beliau, dan barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta di sisi mimbarnya, maka ia telah menyiapkan tempatnya di neraka, dan ia berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia. Dan apa yang ada di antara rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mimbarnya ada raudhah atau taman dari taman-taman surga. Ibnu Hajjar berkata, yaitu seperti taman-taman dari taman-taman surga. Dalam turunnya rahmat dan memperoleh kebahagiaan, yaitu dengan melazimi halaqah zikir, terutama di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lembah Al-Aqiq, padanya ada lembah yang berkah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Semalam telah datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu berkata, salatlah di lembah yang berkah ini dan katakanlah umroh dalam haji. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun meskipun berkah, tidaklah dicari kemanfaatan dan penolakan kemudaratan dari apa yang ada di lembah tersebut. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik berjalan ataupun berkendaraan. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu satu solat
di Masjid Kubah, maka seakan-akan baginya pahala umroh. Allah Karim, Madinah adalah kota yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-Nya agar menjadikan cintanya kepada Madinah seperti cintanya kepada Mekah atau lebih. Beliau berkata, Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah atau lebih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah karena safar lalu pulang dan melihat rumah-rumah kota Madinah, maka beliau mempercepat perjalanan karena rindunya kepada kota Madinah. Ibnu Hajjar berkata, setiap mukmin dalam jiwanya ada penuntun dan menuntunnya ke Madinah karena kecintaannya karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Demi negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat As-Saba ayat 15. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi kota Madinah adalah nikmat yang agung. Betapa banyak kaum muslimin yang wafat sebelum mewujudkan impiannya untuk melihat kota Madinah, atau hidup namun tidak bisa menziarahi Madinah. Barang siapa yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke Madinah, maka hendaknya ia ingat bahwasanya ini adalah kota manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan beramal di kota tersebut terutama dengan ketaatan berupa memperbanyak salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya. Dan hendaknya ia mengikuti petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan hendaknya ia waspada jangan sampai terjerumus ke dalam bid'ah dan kemaksiatan, dan hendaklah ia bermuamalah dengan penduduk kota Madinah dengan akhlak dan adab yang mulia. Barang siapa yang tinggal di kota Madinah, maka hendaknya ia meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya ia menjadi teladan yang baik bagi para penziarah kota Madinah dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia orang baik dan suka untuk membantu orang yang menziarahi Madinah, serta menunjukkan jiwa yang baik dan akhlak yang mulia bersama mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.